Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Syafani Tera. Saya dari Hukum Internasional kelas C, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini sebenarnya saya ingin nge-share bersama-sama kita belajar tentang Konvensi Wina, terkhusus pada pasal 13 dan 14. Ada apa sih di situ? Sebelumnya yang tentu saya jelaskan dulu apa itu Konvensi Wina. Wina merupakan atau yang disebut biasanya Vienna Convention on the Law of Treaties, yaitu adalah suatu perjanjian yang mengatur mengenai hukum internasional antar negara yang berisi ketentuan yang merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang kebiasaan internasional yang berlaku selama ini, seperti itu. Lalu langsung masuk pokok pada pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu mengenai pasal 13 dan pasal 13 dan pasal 14, yaitu apa sih pasal 13 dan pasal 14 itu membahas tentang apa sih kayak gitu. Sebenarnya dalam pasal 13 di Konvensi Wina tahun 1969 itu dijelaskan sebuah prosedur, bahwa prosedur biasanya dilakukan melalui pertukaran nota diplomat. Pada praktiknya, nota yang bersangkutan seringkali menyatakan bahwa pertukaran dokumen yang menjadi traktat ini baru akan berlaku apabila masing-masing pihak telah memberitahukan pihak yang lain bahwa prosedur konstitusionalnya telah diselesaikan. Hal ini mirip dengan ratifikasi namanya. Jadi dalam poin pasal 13 itu terdapat 2 poin. Jadi perjanjian pembahasannya gini, perjanjian itu berlaku ketika sebuah instrumen dan negara itu menyepakati 2 hal. Jadi yang pertama, jika instrumen menetapkan bahwa pertukaran mereka itu akan memiliki efek tertentu dalam suatu perjanjiannya. Itu poin pertama. Yang poin yang kedua yaitu sebaliknya, dinyatakan bahwa negara-negara tersebut sepakat bahwa pertukaran instrumen harus memiliki efek itu. Jadi dibalik, negara juga harus sepakat, instrumen juga harus sepakat, seperti itu. Itu di pasal 13. Ini hampir mirip, kalau di sini dijelaskan mirip dengan namanya ratifikasi. Sedangkan apa itu ratifikasi? Pertanyaan kan seperti itu. Ratifikasi sendiri didefinisikan dalam pasal 2 ayat 1 poin B, yaitu Konvensi Wina 1969 sebagai tindakan suatu negara dalam taraf internasional yang menetapkan persetujuan untuk terikat kepada suatu traktat atau peraturan. Traktat tahu sendiri kan, jenis-jenis perjanjian internasional itu salah satunya traktat. Ratifikasi, kita lanjut ke pasal 14. Pasal 14 itu berbicara tentang persetujuan dan penerimaan. Persetujuan dan penerimaan tentang pasal sebelumnya, kayak gitu. Jadi dijelaskan bahwa terdapat penerimaan dan persetujuan untuk adanya suatu ratifikasi, kayak gitu. Ratifikasi perjanjian internasional. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti antara penandatanganan, dijelaskan, yang masih membutuhkan ratifikasi, penerimaan ataupun penyetujuannya. Biasanya perjanjian multilateral saat ini memiliki pasal yang menyatakan bergantung pada ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan. Pada dasarnya, Konvensi Wina tahun 1969 memungkinkan prosedur penerimaan dan penyetujuan karena ratifikasi seringkali memerlukan persetujuan dari parlemen. Ada pula perjanjian yang hanya memungkinkan penerimaan, contohnya adalah perjanjian yang ditetapkan di bawah naungan organisasi pangan dan pertanian, 13 dan 14 itu menjelaskan beberapa syarat untuk memenuhi suatu perjanjian internasional. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, di like juga, jangan lupa. Dan juga pesan saya jangan kebanyakan tanya, dan juga tanya jangan yang sulit-sulit. Mari kita belajar bersama dan kita bahasanya jangan tanya jawab ya. Saya kayak narasumber tapi kita diskusi bareng. Itu aja. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.